Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, dukungan kepada Palestina dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dukungan lewat sosial media, boikot produk yang mendukung Israel, pengiriman bantuan dari berbagai negara, hingga serbuan para aktivis di lautan Israel. Gerakan aktivis ini memang baru muncul belakangan ini, tapi masa dan tujuannya tidak main-main. Lalu seperti apa aksi mereka? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Setelah sebulan lebih, Hamas dan Israel akhirnya memasuki babak baru. Keduanya sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Kesepakatan itu dicapai pada 21 November lalu. Israel telah melakukan pembebasan terhadap warga Palestina yang mereka penjara. Begitu juga sebaliknya. Momen pembebasan sandera oleh Hamas sempat terekam dan beredar di sosial media dan kanal berita. Para sandera terlihat bersih, tanpa goresan atau luka di tubuh mereka, bahkan penuh senyuman. Dalam masa gencatan senjata ini, dukungan terhadap Palestina tidak pernah surut. Salah satunya datang dari aktivis yang berasal dari berbagai negara, seperti Rusia, Turki, hingga Spanyol. Mereka berkumpul di Turki untuk menuju ke Gaza. Ada 1.000 kapal internasional yang berkumpul di sana dengan tujuan melakukan blokade terhadap pelayaran Israel. 1.000 kapal tersebut terdiri dari 313 kapal yang berisi aktivis Rusia, 104 kapal berisi aktivis Spanyol, dan 12 kapal Turki. Mereka rencananya singgah terlebih dahulu di Siprus, kemudian melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Asdod di Israel. Salah satu penyelenggara aksi ini, Volkan Oksu, menjelaskan bahwa perahu-perahu yang ada di sana akan membawa 4.500 orang dari 40 negara, termasuk orang-orang Yahudi yang anti-Zionis. Para peserta aksi bahkan ada yang membawa pasangan dan anak mereka. Volkan Oksu juga menjelaskan, tujuan konvoi yang dilakukan gabungan aktivis berbagai negara ini untuk mengganggu perairan internasional dan perdagangan maritim itu akan mengakibatkan pasukan barang menuju Israel terganggu selama seminggu atau bahkan 10 hari. Untuk menghindari kekerasan, para aktivis ini tidak akan membawa senjata apapun sebagai bukti kepatuhan pada hukum internasional. Hal ini juga bertujuan agar konvoi ini tak diserang oleh Israel. Karena sudah sesuai dengan hukum internasional, mereka hanya bisa menggeledah aktivis, pendapikan kapal mereka, ataupun mendenda para aktivis yang melakukan konvoi tak boleh diserang. Tapi kita tahu sendiri bagaimana tabiat Israel yang suka melanggar aturan hukum internasional. Di masa lalu mereka juga melakukannya. Aksi protes para aktivis ini mengingatkan kepada kita tentang aksi Freedom Flotilla Gaza, sekaligus kebrutalan Israel kepada aktivis di lautan saat itu. Freedom Flotilla Gaza merupakan sebuah misi kemanusiaan berkat kerjasama antara Free Gaza Movement dengan IHH atau Insani Yardim Vakfi, sebuah lembaga kemanusiaan terbesar di Turki. Bersama organisasi-organisasi lainnya, mereka berangkat menggunakan kapal Anfi Marmara bersama beberapa kapal lainnya. Mereka bertolak dari Turki menuju Gaza dengan mengangkut 10.000 ton bantuan kemanusiaan pada hari Minggu 30 Mei 2010. Ada 700 orang yang ikut dalam penyaluran bantuan tersebut. Mereka berasal dari 36 negara, belasan orang Amerika Serikat, anggota Parlemen Eropa, dan tak ketinggalan seorang penulis asal Swedia bernama Henning Mankell. Pada pukul 21 waktu setempat, dilaporkan The Guardian bahwa kapal tentara Israel mulai bergerak dari pelabuhan Haifa untuk mencegat kapal bantuan kemanusiaan tersebut. Kapal Mevi Marmara yang tinggal 75 mil dari pantai Gaza tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti dan tidak mendekati Gaza. Tapi kapten kapal berasa tak ada yang aneh dengan barang bawaan mereka. Mereka hanya membawa bantuan kemanusiaan. Makanya rombongan kapal Mevi Marmara tetap melanjutkan perjalanan keesokan harinya.
Sayangnya, mereka dikepung oleh pasukan Israel. Pasukan Israel pun berhasil menguasai kapal milik rombongan Freedom Flotilla Gaza. Tentara Israel juga berhasil masuk ke dalam kapal Mevi Marmara dan melakukan pembantaian. Mereka menembaki para aktivis. Mereka juga melabeli para aktivis sebagai teroris. Bahkan para tentara IDF memfitnah para aktivis menggunakan senjata seperti pisau dan senjata api. Pernyataan itu langsung dibantah oleh Presiden IHH, Balen Eldering. Para aktivis saat itu banyak menggunakan tongkat besi dalam insiden tersebut. 9 anggota IHH tewas, 8 dari mereka adalah warga Turki, dan 1 diantaranya adalah warga Amerika Serikat. Karena aksi brutal, membajak dan menghilangkan nyawa, Israel dikecam oleh dunia. Perdana Menteri Turki saat itu Recep Tayyip Erdogan pun marah mengetahui tindakan Israel kepada warganya. Insiden ini pun membuat hubungan mesra antara Israel dan Turki berubah menjadi musuh. Padahal Turki adalah negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Kini hubungan tersebut juga memburuk karena genosida yang terjadi di Gaza. Bahkan Erdogan tak segan-segan melabeli Israel sebagai penjahat perang. Aksi boikot tak hanya dilakukan oleh aktivis Rusia, Spanyol, dan Turki. Para aktivis di Australia pun melakukan hal serupa. Mereka memblokir pengiriman senjata ke Israel di pelabuhan Australia menggunakan jet ski. Para aktivis ini juga memprotes sebuah kapal milik Israel. Mereka membawa bendera Palestina, menabuh genderang, mengangkat poster bertuliskan "Bebaskan Palestina". Dan diakhiri blokade Gaza, polisi pun harus turun tangan untuk menghentikan aksi massa polisi mengusir secara paksa para pengunjuk rasa di dekat pintu masuk pelabuhan. Tak hanya itu, sebanyak 23 pengunjuk rasa juga ditangkap. Selain itu, aktivis pro-Palestina yang berada di Amerika Serikat juga berhasil memblokir kapal pasukan militer selama beberapa jam pada Jumat 3 November lalu. Aksi protes itu dipimpin oleh Arab Resort Organizing Center yang berpusat di Francisco. Memulai aksi di pelabuhan Auckland dari pagi hari hingga sore hari. Ada 200 massa yang hadir dalam aksi tersebut. Sekelompok kecil aktivis berada di sekitaran kapal cadangan MV Cape Orlando yang merupakan kapal militer Amerika Serikat, diyakini sedang membawa persenjataan menuju Israel. Sebagian besar berada di area pintu masuk untuk memblokir pelabuhan. Kapal penjaga yang ada di sana telah berusaha membujuk mereka untuk meninggalkan kapal. Tapi barulah pukul 15 sejumlah aktivis yang berada di dalam kapal berhasil dikeluarkan. Para aktivis berharap aksi mereka bisa memberikan dampak pada keputusan Parlemen Amerika Serikat yang akan mengambil keputusan terkait bantuan militer yang akan diberikan kepada Israel senilai 14 miliar US dollar atau setara 216 triliun. Berbagai protes yang dilakukan aktivis pro-Palestina sudah terjadi di Amerika Serikat. Beberapa minggu belakangan, baik itu aksi turun ke jalan ataupun datang langsung ke sidang Senat menyuarakan keadilan bagi Palestina. Kali ini bukan aktivis, tapi milisi Ansarullah Yaman yang berhasil menyita kapal tanker yang berada di laut lepas pantai Yaman pada hari Minggu 26 November lalu. Kapal itu diketahui terafiliasi dengan Israel. Dalam konvoi yang dilakukan para aktivis, telah dijelaskan bahwa sejumlah aktivis dari Spanyol ikut serta mendukung Palestina. Ternyata tak hanya mereka, Menteri Keadilan Sosial Spanyol, Evan Belara juga melakukan hal yang sama, yang begitu vokal menyuarakan keadilan untuk Palestina. Dia juga mendesak komunitas internasional memberikan sanksi kepada Israel karena telah melakukan genosida terhadap warga Palestina. Selain itu, Belara juga menyoroti standar ganda yang dilakukan oleh para pemimpin dunia dalam menanggapi konflik yang terjadi antara Rusia, Ukraina, dan Israel-Palestina. Para pemimpin seolah tutup mata dengan bencana kemanusiaan itu. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memang kebanyakan mendukung Israel. Setelah menyuarakan pendapatnya itu, Belara dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas.
Sahabat beriman, masyarakat dunia yang pro-Palestina telah mencoba segala cara untuk menunjukkan dukungan kepada negara tersebut. Para aktivis yang tak hanya melakukan unjuk rasa di jalan, tapi juga sampai ke wilayah maritim. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak manusia yang peduli terhadap manusia lainnya, terutama korban genosida. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.